Welcome. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana hubungan manusia dan teknologi di era globalisasi, dengan pembicara 1 Gabriel, 2 Yitro, 3 Audrey, dan terakhir Daniel. Saya Daniel akan memandu Anda dalam pemutaran video. Selamat menonton. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan. Dampak globalisasi secara positif dapat membuat masyarakat semakin maju, semangat kerja meningkat, dan negatifnya dapat menimbulkan persaingan antar masyarakat dalam bekerja dan membuat masyarakat semakin malas karena semua apapun yang masyarakat inginkan di era globalisasi dan kemajuan iptek dapat dengan mudah dicapai. Hubungan iptek dan kebudayaan di era globalisasi, seperti yang kita tahu, di mana suatu budaya, apalagi Indonesia, yang sangat menjunjung tinggi gotong royong atau demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau mencapai hasil. Tapi di era kemajuan iptek, masyarakat lebih mudah untuk mengemukakan pendapat mereka melalui kemajuan iptek di bidang teknologi, seperti dengan adanya gadget dan aplikasi-aplikasi atau sosial media yang telah tersedia yang dapat menampung aspirasi atau pendapat masyarakat, sehingga dapat dengan mudah masyarakat salurkan misalnya ke pemerintahan, dan pemerintahan itu pun dengan mudah juga dapat mengecek apa aspirasi atau pendapat masyarakat itu sendiri. Tapi di lain sisi, dengan kemajuan iptek dan di era globalisasi dengan kebudayaan dapat membuat masyarakat, karena menganggap semuanya mudah, bisa berlaku seenak-enaknya, seperti berkomen yang tidak pantas atau berkomen yang dapat menimbulkan perpecahan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Lintung dengan NIM 682017-097. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak iptek terhadap manusia. Mungkin iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Perkembangan iptek sering terjadi karena adanya globalisasi. Kemajuan di bidang teknologi ini membantu kehidupan manusia. Ya, mungkin di sini juga iptek memiliki dampak positif dan negatif, teman-teman. Dampak positif dari iptek salah satunya saya ambil, yaitu mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi maupun di bidang yang lain. Sedangkan dampak negatif dari iptek yaitu yang mungkin maraknya tindakan kejahatan di bidang teknologi, contohnya cybercrime. Dan di sini saya mengambil 2 gambar. Mungkin gambar yang pertama itu tentang dampak iptek terhadap manusia. Yang pertama tentang dampak positifnya, teman-teman. Di sini dalam gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa di sini dengan mudahnya setiap kita manusia bisa memperoleh informasi itu dengan mudah dan gampang. Dan di sini juga kita hanya perlu memerlukan satu device, yaitu handphone. Baru mungkin untuk gambar yang kedua itu tentang dampak negatif iptek. Ya, di sini saya mengambil gambar ini karena di sini maraknya kasus cybercrime, teman-teman. Cybercrime itu kejahatan di bidang teknologi yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman, itu 2 gambar yang bisa saya ambil tentang dampak iptek terhadap manusia, dampak positifnya dan dampak negatifnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Kelebihan dan kekurangan perkembangan iptek di era globalisasi. Seiring bertambah pesatnya perkembangan iptek dalam era globalisasi,
menimbulkan banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dampak negatif maupun dampak positif. Beberapa dampak positif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah komunikasi, penyebaran pengetahuan, dan informasi. Bisa dilihat melalui kemunculan media virtual Zoom dan video call. Yang kedua, memberi kemudahan di bidang transportasi. Yang ketiga, memberi kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Yang keempat, terciptanya berbagai mesin canggih dan modern. Dampak negatif, beberapa di antaranya. Yang pertama, kecintaan akan produk lokal dan juga budaya tradisional bisa berkurang melalui kemunculan produk luar dan budaya-budaya dari luar. Yang kedua, mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan. Contohnya seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan penipuan transaksi. Yang ketiga, mempengaruhi kerusakan di bumi jika tidak menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, masyarakat yang berbeda pandangan politik akan semakin melakukan demonstrasi dan seringkali mengabaikan ketentuan dan kepentingan umum. Paparan di atas merupakan paparan tentang bagaimana hubungan manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi setiap aktivitas, tindak setiap umat manusia, yang mampu merubah hubungan dan pola pikir manusia, karena tidak sedikit banyak aktivitas manusia akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi, yang ditandai dengan hadirnya alat-alat canggih dalam bidang informasi dan komunikasi. Manusia harus bisa hidup berdampingan dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, sebab jika manusia tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka masyarakat itu sendiri akan kehilangan eksistensinya. Perlu kita sadari, bahwa teknologi bukan aspek kehidupan manusia yang tertinggi, tidak juga sebagai puncak dalam evolusinya mencapai kesejahteraan, namun teknologi merupakan suatu alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu dalam aktivitas hidupnya. Video ini adalah bukti bahwa teknologi dalam ranah positif akan berdampak baik. Terima kasih telah menonton video kami dan selamat mulai saat ini wawasan kita bertambah tentang bagaimana hubungan manusia, iptek dan globalisasi, karena saat ini kita sedang menggunakan fasilitas teknologi dalam bidang positif. Kami kelompok 3 terima kasih.